ya, sampai handling objection, ya. Nah, sampai pada akhirnya teman-teman bisa closing. Itu sebenarnya, "Loh kok cepet men ya? Saya, baru ketemu tapi langsung closing." Tapi di dalam pembicaraan teman-teman, dari mulai pertama ketemu sampai langsung closing, sebenarnya ada hal yang teman-teman tanpa disadari itu teman-teman sudah lakukan. Di dalam pembicaraan itu sebenarnya sudah terjadi fact finding, sudah terjadi presentation, sudah terjadi handling objection, di mana teman-teman sebenarnya tanpa menyadari, teman-teman itu sudah melakukan sales cycles dengan baik, ya. Tapi nanti setelah akhir dari sesi ini diharapkan teman-teman nanti bisa evaluasi, apakah yang saya lakukan, selama ini itu sudah tepat? Apakah sesuai dengan siklus penjualan yang semestinya terjadi? Ya, pada akhirnya ketika teman-teman bisa evaluasi, nanti sama-sama, teman-teman bisa, menyimpulkan, harusnya seperti apa sih, gitu. Karena salah satu tujuan tadi adalah meningkatkan kualitas penjualannya teman-teman. Karena tujuannya apa sih? Ketika kualitas penjualannya teman-teman itu bagus, itu nanti, apa namanya, berhubungan dengan persistensi. Persistensi itu apa sih? Nasabahnya teman-teman itu akan langgeng gitu loh. Jadi tidak closing, bulan depan kena cumi-cumi, nanti, apa namanya, langsung nggak bayar, langsung lapse, ya. Atau misalnya setelah closing 2 bulan, 3 bulan, polisnya langsung ditutup. Nah, untuk menghindari itu teman-teman. Jadi harapannya ketika teman-teman melakukan proses penjualan dengan baik, ya, teman-teman nanti untuk kelangsungan bisnisnya ini akan terjaga. Itu harapannya teman-teman. Ya, oke. Jadi nanti ini yang akan kita bahas selama 4 kali pertemuan teman-teman. Ya, biar ada gambaran. Ya, oke. Kemudian kita lanjut teman-teman. Ya, sekarang ini teman-teman, ya. Nah, saya sampaikan ya teman-teman di awal. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti ada tujuan atau bukan tanpa alasan teman-teman itu memilih Prudential sebagai mitra bisnisnya teman-teman. Ya, pasti teman-teman nih ada tujuan karir ya teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman apa sih saya nggak tahu, pokoknya yang penting saya di Prudential ini saya nggak ngerti, yang penting saya prospek, yang penting saya closing, yang penting saya dapat komisi. Mungkin ada salah satu kayak gitu. Atau mungkin dari awal sudah disampaikan sama leader-leadernya. Tujuan karirnya itu apa? Jenjang karirnya apa sih di Prudential? Nah, nanti kita juga dengan training ini, teman-teman diharapkan nanti bisa lebih memahami sebenarnya ada jenjang karir loh di Prudential, dan tidak hanya mengetahui saja, tapi teman-teman nanti bisa untuk mencapainya gitu loh. Ya, tujuannya apa? Apakah teman-teman menjadi Associate Agency Director (AAD), ya? Kemudian apakah teman-teman mau menjadi Agency Director, ya? Apakah teman-teman justru pengen juga, wah saya pengen buka kantor sendiri, ya? Pasti teman-teman punya impian di situ gitu loh. Nah, dengan adanya training ini, nanti kita juga bisa arahkan teman-teman untuk bisa mencapainya, ya. Ketika teman-teman misalnya tanya, "Ndri, kenapa sih saya harus, berkarir di Prudential? Kan enak jadi agent aja, nggak bina tim, ya kan. Saya yang penting prospek, yang penting saya closing, yang penting saya dapat duit, ya kan." Oke, it's okay, itu nggak salah teman-teman. Tapi ada hal lebih yang perlu teman-teman ketahui. Saya yakin dan percaya teman-teman perekrutnya teman-teman atau leadernya teman-teman itu sudah membahas tentang hal ini. Ya, kenapa harus berkarir? Kenapa teman-teman harus promosi? Potensinya seperti apa itu loh teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, selain berkarir, nah kita juga ada pertanyaan. Selain teman-teman tujuan karirnya di Prudential, pasti teman-teman juga punya tujuan pencapaiannya teman-teman. Ya, maksudnya gimana, Ndri? Seperti yang kita ketahui, kita kan punya reward-reward sebagai teman-teman yang berhasil mencapai persyaratannya ya, teman-teman ya. Contohnya apa, Ndri? Ya, Star Club atau ada yang di bawahnya Star Club itu adalah Pro Premier Club yang ke Korea itu ya. Nah, ada juga Star Club ataupun nanti Double Star Club ya, atau Presiden Kabinet Club ya, atau bahkan teman-teman mau capai MDRT itu loh. Ya, jadi dengan adanya, kelas ini diharapkan bisa membantu teman-teman untuk mencapai hal ini, ya. Ngapain sih, Ndri, harus capai Star Club? Ya, nggak penting kali ya, yang penting kan saya prospek, yang penting saya dapat duit.
ngapain saya dapat trip, ngapain saya harus MDRT? Sedikit saya cerita ya teman-teman ya. Nah ini di sini juga ada apa namanya, ada Bu Novi juga ya teman-teman ya. Ini mungkin saya sapa dulu Bu Novi ya. Halo, selamat pagi Bu Novi. Iya Pak. Nah, oke, berhubung ini Sitin bisa sharing-sharing sedikit ya, seperti yang disampaikan tadi siang di meeting ya, boleh sharing ya, Bu Novi ya. Mungkin sudah pernah disampaikan juga di acara M3 atau pertemuan apa gitu ya. Kita reminder sekali lagi ya, kenapa sih Bu kita harus berprestasi? Kenapa kita harus punya pencapaian di Prudential gitu Bu Novi? Silakan Bu. Iya, oke, terima kasih buat Pak Andri ya. Semangat pagi buat teman-teman. Saya senang Pagi-pagi. kalau di hari ini yang ikut training agak banyak ya. Ya. Ini kelas yang sangat penting buat kita para agent pemula ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita ibaratnya tuh lagi bangun pondasi teman-teman ya. Dalam sebuah konstruksi, hal yang sangat penting itu adalah pondasi. Karena seberapa kuat pondasi Anda itu akan menentukan ketinggian dari konstruksi tersebut. Jadi kalau pondasinya kuat, bangunannya bisa kokoh. Kalau pondasinya itu tidak kuat, kena angin mabur ya teman-teman ya, langsung mabur teman-teman ya. Nah sama, kita agent itu pondasi harus kuat. Kalau pondasinya itu nggak kuat ya, kena godaan di luaran sana teman-teman, kita langsung jatuh ya. Nah maka daripada itu diadakan komunitas seperti ini untuk membentuk pondasi kita. Pondasi apa sih buat seorang agent itu yang penting gitu ya? Salah satunya adalah knowledge ya, pengetahuan. Jadi bagi seorang agent itu butuh yang namanya pengetahuan, butuh yang namanya skill, butuh yang namanya attitude, dan cara kerja yang benar, teman-teman ya. Nah, di sini kita tuh semuanya diibaratkan itu seperti gelas yang nol ya, seperti apa namanya, gelas yang kosong, teman-teman ya, seperti gelas yang kosong. Jadi, Anda hebat di luar sana, tapi ketika Anda bekerja di sini, ibaratnya Anda tuh menjadi nol kembali. Ya, jadi siapapun Anda di pekerjaan sebelumnya, Anda tetap masih seorang pemula di tempat ini, gitu ya. Nah, kita bangun fondasi kita dengan pengetahuan yang benar, dengan mindset yang benar untuk menjalankan bisnis ini. Nah, kalau sudah punya fondasi yang benar, kenapa kita kok penting mendapatkan namanya sebuah prestasi, teman-teman ya? Nah, di sini teman-teman, bisnis ini adalah bisnis keteladanan, ya. Bisnis untuk membangun sebuah tim, untuk membangun sebuah network, teman-teman ya. Nah, pada waktu Anda membangun network, orang yang dilihat pertama kali itu sebenarnya bukan perusahaan Anda, bukan juga produk yang Anda bawakan, tapi orang the first one yang mereka lihat itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang bawakan ini, teman-teman ya. Jadi semakin Anda itu punya prestasi di tempatnya Prudential, di mana yang perusahaan yang Anda kerjakan, itu menandakan totalitas Anda terhadap perusahaan tersebut. Nah, contoh nih, kalau teman-teman nih ya, mau closing dengan angka yang cukup besar, teman-teman milih seorang agent yang seperti apa kira-kira? Boleh dibantu catnya, gitu ya. Kira-kira teman-teman bakal milih seorang agent yang seperti apa yang teman-teman itu bakal closing gitu ya. Ayo teman-teman, yuk kita aktif ya, kita saling aktif ya teman-teman ya. Kira-kira ada pertanyaan dari Bu Novi. Kalau misalnya teman-teman itu mau buka polis, pengennya agennya yang seperti apa gitu ya? Oke, silakan boleh di chat ya. Agen yang ngerti, oke, thank you. Agen yang ngerti. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini sudah mengerti betul produk yang kita punya di Prudential ya? Yang kelihatan smart. Nah, ya toh, jangan sampai pada waktu nasabahnya tanya kita gitu loh teman-teman ya. Makanya diadakan kelas ini penting sekali. Teman-teman pengen enggak closing big case, closing 100 juta, 200 juta, 500 juta. Pertanyaannya adalah satu, apakah Anda layak? Ya. Apakah Anda layak untuk menerima closingan tersebut? Nah, ibaratnya kalau saya itu nasabah, saya pengen taruh 500 juta, saya tentunya pasti milih agen-agen yang sudah ditulis tadi ya, yang smart ya, yang bertanya ngerti. Terus yang apa teman-teman kira-kira? Salah satunya adalah yang benar-benar ada di sini, bukan yang sekedar mereka join nanti kita nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi nanti mereka kemana, betul nggak teman-teman? Nah itu dia. Mau dan layak agent yang berprestasi, ya betul banget Bu Fitria, terima kasih. Jadi oleh karena itu teman-teman, penting sekali teman-teman itu punya prestasi di awal, ya penting sekali.
Karena itu adalah nilai jual Anda. Semakin Anda berprestasi, Anda semakin pede ya untuk menjual diri Anda itu di level yang lebih atas lagi, teman-teman. Seperti itu. Itu aja Pak Andri dari saya ya. Semoga bisa. Oke, thank you. Ya, luar biasa. Thank you ya, Bu Novi ya, luar biasa. Nah, itu ya teman-teman ya, tambahan dari Bu Novi ya, bahwasannya kenapa sih harus berprestasi? Ya, jadi dikembalikan ke kita. Jadi eh, pencapaian, jadi mungkin yang dilihat itu bukannya, wah luar negeri ke London saya tanpa dapat tip dari Prudential pun bisa jalan ke sana. Bukan itunya, teman-teman. Ya, tapi atas pencapaiannya teman-teman ketika bisa berprestasi, teman-teman bisa capai Star Club, terutama MDRT ya. MDRT itu adalah gelar bukan yang diakui hanya nasional saja, tapi ini adalah internasional. Nah, itu akan membuktikan kredibilitasnya teman-teman. Ya, seperti yang Bu Novi katakan bahwasanya kita yuk belajar memantaskan diri, teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk terima bikis. Kita sudah pantas belum sih closing 500 juta API? Kita closing 100 1 M misalnya ya. Nah, itu yang sangat menarik teman-teman. Jadi bukan tripnya tapi sebuah pencapaiannya itu yang menunjukkan teman-teman itu ya loyal di bisnis ini. Seperti yang dikatakan bukan hanya sekedar coba-coba nanti pergi, bukan itu yang kita minta. Ya. Jadi teman-teman kenapa harus ada pencapaian adalah salah satu bahwasanya tadi sudah disampaikan sama teman-teman ada yang smart dan sebagainya. Ketika kita kembalikan ke sendiri, ya kita sendiri ketika kita mau buka polis pasti kita maunya ya agentnya benar-benar itu yang konsisten di bisnis asuransi, benar-benar kepengen agent yang benar-benar ngerti. Ya kita pilih agent yang smart, kita pilih agent yang tahu tentang produk ya. Pasti itu juga yang diinginkan oleh nasabah-nasabah di luaran sana. Nah, salah satu juga ya teman-teman ya tujuannya untuk kelas ini nanti outputnya adalah apa? Kita sama-sama memantaskan diri, kita sama-sama belajar. Ya kita semua nol di sini, termasuk saya teman-teman sudah 2 tahun nggak ngajar. Ya, nah jadi sudah dulu memang saya di trainer teman-teman ya di trainer sebelum saya di tahun 2019 jadi ADS. Nah sudah bertahun-tahun saya nggak ngajar, saya juga kembali belajar lagi dengan teman-teman. Ya, jadi dengan harapan kita semua saling menyemangati ya teman-teman dan tujuannya kita itu tadi kembali seperti kata Bu Novia tadi bahwasanya kita sama-sama memantaskan diri untuk menerima amanah ya wah itu menerima amanah atau untuk menerima case gede atau big case dari calon nasabahnya nanti kelak gitu ya teman-teman ya jadi itu jadi selain berkarir ya karir untuk apa? Pasti teman-teman juga dilihat calon nasabah apa. Kamu kalau misalnya ada yang sedikit ngerti ya agent calon nasabahnya ya. Kamu sudah jadi apa di Prudential? Oh, saya masih agent. Pasti beda ketika wah, saya sudah agency director. Nah, itu pasti beda juga. Ya, pasti itu juga akan berpengaruh juga teman-teman karena nggak menutup kemungkinan nanti calon nasabahnya teman-teman itu juga sedikit tahu tentang bisnis di Prudential ya mungkin ada keluarganya yang atau mungkin beliau pernah join dan sebagainya. Jadi ketika minimal kita ditanya, wah kamu di Prudential apa sekarang sudah jadi apa masih agent atau jadi apa? Wah saya masih agent. Wah saya sudah agency director. Pasti itu juga teman-teman seperti yang diinfokan Bu Novi tadi juga kita lebih pede ya. Ketika mungkin ya nggak sengaja ada calon nasabah yang tanya, kamu sudah capai apa saja pencapaianmu di Prudential? Wah saya belum ada pencapaian apa-apa. Nah dibandingkan, wah alhamdulillah tahun kemarin ya saya sudah capai MDRT sambil ditunjukin ya. Ini member MDRT-nya ya atau bisa wah saya sudah capai double star club wah atau bahkan foto-fotonya teman-teman muncul di koran. Nah itu menjadi salah satu branding diri yang membuat teman-teman itu lebih pede ya untuk teman-teman berjualan di luaran sana. Jadi itu ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar karir, bukan hanya sekedar pencapaian, bukan hanya sekedar AAD, bukan hanya sekedar Star Club, tapi itu dampaknya adalah jangka panjang berdampak pada penjualan teman-teman atau kepercayaan calon kliennya teman-teman kepada teman-teman semua. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan bantu teman-teman untuk mencapainya. Kemudian berikutnya ya. Oke. Nah, nih teman-teman ya. Jadi tadi sudah disampaikan
bahwasanya ini ada 7 kali pertemuan ya teman-teman, jedanya 2 minggu setiap hari Rabu, dimulainya waktunya jam 18.30 ya maksimal sampai 21.00, semoga nggak molor ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini ada target case ya, untuk membangun agar teman-teman konsisten ya, kita sama-sama ada aturan ya, target case-nya ya teman-teman, minimal itu selama training itu teman-teman ada 5 case submit. Wah, sebenarnya kecil banget ya. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Minimal ada 5 case. Padahal ini ada 7 kali pelatihan loh ya. Ada 7 kali pelatihan. Ya, minimal teman-teman ada 5. Ya. Jadi selama 2 bulan itu minimal ada 5 case. API-nya gimana, Andri? Jadi untuk training BSC ini, teman-teman, kita API-nya nanti yang kesekian. Yang terpenting teman-teman konsisten dulu, teman-teman, untuk bisa ada closingan. Ya, jadi untuk sementara nanti kita abaikan case. Sorry, abaikan API maksudnya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti gimana sih kalau sudah terbiasa teman-teman closing, gimana caranya untuk closing big case? Nanti ada training yang namanya Prudential Financial Advisor, teman-teman. Ya, jadi kayak training itu sebenarnya kita ada jenjangnya juga. Ya, yang pertama sebenarnya kalau sebagai agent ya teman-teman, sebenarnya kalau agent baru sebenarnya paling direkomendasikan di training yang namanya Pre-Sales Builders. Di sini seperti Bu Yufa salah satu pesertanya. Ya, mungkin bisa tanya-tanya sama Bu Yufa. Nah, mungkin isinya mirip-mirip sih, teman-teman. Ya, jadi saya adopsi dari sana. Pre-Sales Builder itu adalah juga bahas tentang sales cycle juga. Ya, kayak gitu. Nah, jadi intinya teman-teman di sini kita abaikan API, teman-teman yang penting di sini kita budayakan, kita membangun habit, teman-teman itu bisa closing setiap 2 minggu itu minimal 1 case. Ya, jadi target case-nya selama 2 bulan ini minimal 5 case, itu minimal ya. Ya, tapi nggak banget deh, harusnya bisa 10 case, 15 case pasti bisa. Nah, nanti training ini ada lulusnya ya teman-teman ya. Ada syarat kelulusannya. Dari 5 case yang disubmit, maksimal 1 bulan setelah training itu udah harus isut. Nah, ini yang dinamakan monitoring teman-teman. Nanti tetap akan kita monitoring. Ya, jadi 5 case itu yang teman-teman submit selama 2 bulan selama training itu harus isut maksimal 1 bulan setelah training. Itu baru akan lulus. Ya. Nah, kemudian berikutnya, Ndri, apa sih reward-nya ini, teman-teman? Ya, saya disclaimer dulu, untuk medali sama tropinya ini hanya contoh ya, teman-teman ya. Nanti tidak sama seperti ini hanya contoh saja. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau lulus teman-teman nanti top 3 best case, jadi 3 case terbanyak ya, teman-teman ya, itu nanti akan dapat medali. Ya, kemudian teman-teman yang best case yang paling banyak case-nya selama 2 bulan ini nanti akan dapat trofi, teman-teman. Dan teman-teman yang lulus ya, teman-teman akan dapat sertifikat. Ya, termasuk yang top otomatis yang top 3 kemudian best case juga itu juga tetap dapat sertifikat dong. Nah, sekali lagi syarat lulusnya apa? Ada 5 case isut. Ya, minimal selama 2 bulan. Isutnya kapan? 1 bulan setelah training, teman-teman. Ya, jadi ini nanti adalah penghargaan yang akan kita berikan kepada teman-teman semua yang berhasil komitmen dan konsisten untuk mengikuti training ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kita di sini lomba banyak-banyakan case. Ya, Ndri, kalau case-nya Pucinta semua gimana, Ndri? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, karena kita di sini banyak-banyakan case, teman-teman. Ya, nah akan lebih baik lagi nggak hanya Pucinta, case-nya banyak juga nanti API-nya juga gede. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini adalah penghargaan yang akan teman-teman dapatkan ketika nanti teman-teman berhasil mengikuti serangkaian kelas monitoring ini, teman-teman. Ya. Nah, ini ada yang menarik juga nih, teman-teman. Berbicara tentang sertifikat. Sertifikatnya ini juga ada tipe-tipenya, teman-teman. Ya. Jadi, nanti kalau teman-teman hanya berhasil isut 5 case, teman-teman nanti sertifikatnya red ya, ada logonya pita merah, teman-teman. Itu berarti teman-teman hanya berhasil 5 case isut aja. Tapi ketika teman-teman berhasil isut 6 sampai 8 case, ya, nah itu nanti bronze.
ya, sertifikatnya ada logonya bronze nanti ya, seperti pita kayak gitu ya. Kemudian 9 sampai 11 case itu adalah silver, teman-teman. Dan 12 case ke atas nanti sertifikatnya adalah gold. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah penghargaan yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman berhasil mengikuti dan konsisten ikut kelas ini. Sampai di sini dulu ada pertanyaan, silakan di-unmute teman-teman. Ini harus clear ini syaratnya ini ya. Oke, clear semua ya. Jadi untuk lulus teman-teman minimal harus isut 5 case. Ya. Nah, tapi kalau hanya 5 saja sertifikatnya hanya merah nih, teman-teman. Ya, tapi kalau mau gold ya teman-teman harus berusaha ada 12 case isut ya minimal selama 2 bulan ini. Gitu ya, teman-teman ya, clear ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya anggap clear ya. Kemudian berikutnya teman-teman. Nah, ini hal yang paling penting ya teman-teman ya, tata tertib. Ya, ini kita harus sepakati bersama ya. Ini kita semua harus patuhi tata tertib ini. Ya, demi apa teman-teman agar kelas ini berjalan dengan baik ya dan nanti hasilnya juga akan baik juga. Ya. Untuk yang pertama teman-teman, hari ini tadi kita terlambat 5 menit nggak apa-apa, saya kasih toleransi 5 menit karena baru yang pertama kali. Ya, harapannya teman-teman nanti peserta wajib hadir paling lambat 5 menit sebelum training. Ya, agar nanti kita nggak molor ya, teman-teman ya. Karena setiap sesi, ya setiap pertemuan kita akan bahas 2 modul. Ya, training dimulai pukul 18.30. Ya, nah ini masih saya toleransi ya, hari ini di briefing ini masih saya toleransi. Pokoknya nanti ketika kita bahas tentang planning ya, teman-teman ya, setiap peserta wajib on kamera selama training. Ya, jadi mohon kerjasamanya, yuk kita sama-sama belajar disiplin, kita sama-sama belajar menaati tata tertib yang berlaku ya teman-teman ya. Jadi nanti selama training, mulai nanti di sesi planning ya teman-teman ya sekarang, atau mulai sekarang boleh ya teman-teman karena sudah tahu tata tertibnya. Ya, jadi peserta wajib on kamera selama training. Ya, kemudian yang berikutnya teman-teman, setiap peserta wajib join Zoom dengan format nama, kode agent, nama leader. Jadi mulai sekarang teman-teman nanti di tengah-tengah acara pasti saya akan capture sebagai absennya. Ya, jadi mulai sekarang saya sudah di Zoom-nya sudah saya setting teman-teman bisa rubah namanya. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang boleh mulai dirubah kalau teman-teman join belum dengan belum dengan format ini teman-teman. Ya, kecuali teman-teman yang leader dan yang sit-in nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini khusus untuk peserta yang terdaftar teman-teman. Jadi agar nanti mempermudah untuk absennya, rekapan absennya, jadi teman-teman harus join dengan format nama, kode agent, kemudian nama leader. Ya. Nah, kemudian berikutnya, setiap peserta wajib membawa case setiap pertemuan. Ya, jadi setiap peserta wajib membawa case setiap pertemuan. Nah, ini yang menarik. Nanti kita akan buatkan WA group ya, teman-teman ya. Nah, biar kita saling memotivasi, biar kita seru ya, teman-teman ya. Setiap ada closingan, teman-teman wajib upload capture SPAJ dan bukti bukti bayar, teman-teman, di WAG. Ya, kalau misalnya Andri, saya belum bayar nih, baru berhasil submit, ya nggak apa-apa. Ya, nanti bukti bayarnya nanti bisa menyusul. Yang penting ketika ada submit, teman-teman teman-teman bisa upload di WA group ya dengan caption gimana teman-teman, biar kita memotivasi yang lainnya juga. Ini closinganku, mana closinganmu, gitu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Jadi biar rame kelasnya, biar kita semangat, kita bangun semangat yang sangat luar biasa. Setiap ada closing, teman-teman wajib upload di grup WA ya teman-teman ya dengan caption ini closinganku, mana closinganmu, gitu ya teman-teman ya. Sepakat ya. Kemudian berikutnya, peserta yang tidak menghadiri maksimal 2 sesi otomatis tidak lulus ya teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita bangun komitmen bersama teman-teman ya, bagi teman-teman yang tidak hadir maksimal 2 sesi ya teman-teman nanti dianggap tidak lulus. Artinya kalau walaupun case-nya lebih dari 12 ya mohon maaf nanti nggak bisa dapat jadi best case ataupun dapat sertifikat dan sebagainya. Jadi yuk kita bangun, kita mulai sekarang, kita disiplin, kita bangun komitmen. Jadi selama 4 kali, tiap 2 minggu sekali teman-teman harus hadir.
ya, sebagai syarat teman-teman bisa lulus kelas monitoring ini. Selain itu, berpartisipasi secara aktif sesuai dengan topik. Ya, ketika teman-teman setuju, katakan yes pada chat. Yuk, saya tunggu. Ya, setuju ya dengan tata tertib ini ya. Oke, saya tunggu. Silakan katakan yes, saya setuju di kolom chat, teman-teman. Saya belum lanjut ketika teman-teman belum respon. Jangan-jangan saya ditinggal sambil ngapain ini ya. Yuk, teman-teman. Yes, setuju. Thank you, Pak Gilbert. Ada lagi, baru satu. Ya, yes, setuju. Bu Nini, thank you. Ya, Pak Juan, oke, thank you. Ya, yes, setuju. Baru 3, teman-teman. Ya, oke, Bu Vivin, yes, oke, thank you. Ada lagi? Ya, masih ada 25 loh yang terdaftar. Ini baru ada 4 ini yang chat. Ayo, ada lagi yang lain. Katakan yes, tunjukkan semangatnya. Oke, thank you. Ya, Bapak atau Ibu Swani ya ini ya. Oke, Bu Monica, yes. Ada lagi teman-teman. Fitria Julia Stuti, oke, thank you, yes, setuju. Ya, oke, ya, thank you yang sudah respon ya teman-teman ya. Jadi kita sudah sepakati bersama ya. Ini kita akan terapkan bersama ya. Nanti akan saya tata tertib ini ketika nanti sudah ada grup WA-nya, kita akan share di grup agar teman-teman semuanya bisa mengingat tata tertib di kelas ini. Oke, thank you atas responnya teman-teman. Kemudian berikutnya, nah di sini untuk bantu saya koordinasi, ya saya membutuhkan yang namanya, kan ini ada kelas ya, namanya kelas monitoring ya teman-teman ya. Saya membutuhkan yang namanya ketua kelas teman-teman ya. Jadi untuk bantu saya koordinasi ya dengan teman-teman semua ya, saya butuh yang namanya ketua kelas. Ya, di sini saya mau tanya nih ya, teman-teman siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Wah, kalau ada yang mau hebat nih teman-teman. Berarti teman-teman serius untuk kita sama-sama mau fight, kita sama-sama untuk berjuang, kita sama-sama untuk semangat ya, agar tujuan kita bersama bisa tercapai. Yuk ya, sebelum kita tunjuk atau sebelum kita pemilihan, saya tawarkan dulu siapakah yang bersedia menyerahkan diri menjadi ketua kelas. Boleh di chat atau boleh di unmute. Yuk. Ya, saya tunggu dulu teman-teman responnya. Siapakah yang bersedia menjadi ketua kelas? Ya, silakan teman-teman. Ada? Boleh semuanya. Tugasnya apa, Andri? Ya, nanti kita akan sebutkan setelah teman-teman nanti bersedia menjadi ketua kelas. Ayo teman-teman, kita tunggu. Masih saya tunggu. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Ya, yang peserta ya tentunya ya, di sini ada banyak Bu Widayati, ada Bu Dini, ada Bu Dewi, ada Pak David, ya kan, ada Bu Vivin, ya, ada banyak. Ayo silakan teman-teman. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Ya, kita pemilihan ketua kelas ya. Oke, sambil bernostalgia waktu SMA ataupun SMP, teman-teman. Ya, yuk teman-teman, nggak ada nih yang mau menjadi ketua kelas. Yang jelas ini nggak ngapa-ngapain kok teman-teman. Itu hanya membantu saya untuk nanti koordinasi. Wah, ini ada rekomendasi dari leader hebat kita nih, Bu Dewi nih. Bu Dewi, halo, selamat pagi Bu Dewi. Oke ya Bu Dewi ya. Langsung todong aja nih. Nah, hilang ya. Nggak ada suaranya nih Bu Dewi nih. Halo Bu Dewi, masih bersama kita Bu Dewi? Nih, nggak ada nih Pak Eko Bu Dewi. Nyetir saya. Oh, lagi nyetir ya. Oke, bisa ya, boleh ya bantu saya jadi ketua kelas ya Bu Dewi? Boleh. Oke, thank you. Nah gitu dong, luar biasa ya, thank you yang sudah bersedia ya, setuju Bu Dewi. Wah, ini Bu Roro ya luar biasa. Nah, keren. Yes, ya, jadi oke, thank you ya Bu Dewi. Ya, Thank nanti you Pak Andri. ya, oke. Jadi Bu Dewi nanti tugas Mana pertama tugasnya, Pak? langsung dapat tugas. Ini apa sih? Udah ditodong jadi ketua kelas ya kan langsung dapat tugas ya. Enggak apa-apa. Jadi mudah kok tugasnya. Jadi nanti habis ini Bu Dewi nanti bikin grup WA. Itu aja deh. Ya, Kenapa, Pak? nanti datanya saya kirim ke Bu Dewi ya.
Nah, boleh besok, nggak harus malam ini sih ya. Jadi pokoknya besok, maksimal besok, saya kasih datanya sama Bu Dewi untuk bantu saya invite teman-teman yang terdaftar ya, apa namanya, Oh, 25 bikin peserta, grup BA. ya, Oke, oke. bikin grup BA. Iya. Gitu. Nah, nanti grupnya untuk apa ya? Kita saling memotivasi. Salah satunya tadi untuk posting ketika teman-teman berhasil ada closing. Gitu ya, Bu Oke, Dewi ya. Pak. Nanti saya akan kontak Oke. lebih lanjut. Ya, thank you Ya. Thank teman-teman. you. Oke, thank you. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi hal yang bakalan kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan training dan 1 bulan monitoring, teman-teman. Ya, jadi monggo kalau ada yang ditanyakan, teman-teman boleh ditanyakan, teman-teman. Ya, kalau ada yang kurang jelas atau ketentuannya atau peraturannya teman-teman ada yang kurang terima, boleh. Sebelum kita lanjutkan, kita diskusi dulu ya, kita sepakati bersama agar nanti kegiatan ini atau kelas ini berjalan dengan baik ya selama 2 bulan ke depan, teman-teman. Silahkan kalau ada nggak teman-teman? Oke, nggak adakah teman-teman? Nah, kalau nggak ada, sesuai dengan tata tertib, artinya saya anggap setuju. Ya, jadi teman-teman boleh, yuk salah satu tata tertibnya tadi adalah on kamera. Ya, silakan yuk kita semuanya on kamera nih. Ini loh contohnya udah baik nih, ada Bu Widayati dan ada Bu Nini, luar biasa. Ya, ada Bu Dewi juga. Nah, itu on kamera. Nggak apa-apa teman-teman, sambil aktivitas, sambil nyetir atau apa ya. Saya tahu mungkin teman-teman juga ada kesibukan juga ya teman-teman. Tapi pastikan teman-teman, ayo sama-sama on kamera ya, untuk kita tahu, untuk saya tahu, untuk sama-sama kita setuju ya bahwasanya kita komitmen, kita sama-sama mau fight, kita sama-sama mau sukses ya teman-teman ya. Jadi yuk temenin saya on kamera ya, biar saya tidak merasa sendiri nih ngomong sendiri di sini nih teman-teman ya. Oke, thank you ya Bu Fitria ya udah on kan kamera. Bu Dewi yang belum masih saya tunggu nih teman-teman ya. Cuma on kamera nggak apa-apa, teman-teman sambil aktivitas atau apa ya teman-teman nggak apa-apa. Yang penting kita yuk sama-sama kita komitmen, kita sama-sama apa namanya belajar ya, kita belajar menghargai tata tertib, tidak hanya menghargai tapi kita juga kita mentaati tata tertib ya, salah satunya adalah on kamera. Nah ini juga apa salah satu ya teman-teman bukti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya salah satu syarat ini adalah komitmen dan konsistennya gitu ya. Kalau salah satu contoh juga yang luar biasa ada Pak Weli dan ada Bu Novia ya luar biasa yang habis aktivitas mungkin prospek ya tetap menyempatkan support teman-teman semua loh, tetap join di acara ini yang sangat luar biasa. Tadi sudah memberikan sedikit uh, hal baik kepada kita semua teman-teman ya. Tujuannya agar kita semua sama-sama termotivasi ya. Thank you ya sudah on kamera teman-teman ya. Artinya teman-teman ini sudah berusaha menyetujui dan kita melakukan tata tertib yang sudah kita apa namanya kita sepakati ya. Thank you teman-teman. Itu ya teman-teman sesi briefingnya. Kemudian berikutnya teman-teman saya mau langsung saja tadi kan berbicara tentang sales cycle, yang pertama itu adalah planning teman-teman. Ya, jadi berikutnya kita akan bahas modul pertama ya, kita memulai boleh kalau misalkan teman-teman apa namanya siapkan catatan atau nanti apa ya kan teman-teman agar teman-teman dapat dari sesi yang namanya planning ini teman-teman. Ya. Langsung saja teman-teman. Bentar, saya share screen dulu. Bu Dewi sudah kelihatan ya Bu Dewi? Kelihatan, Pak. Thank you ya. Jadi modul pertama teman-teman yang bakalan kita bahas itu adalah berbicara tentang planning teman-teman. Ya, jadi ini adalah modul pertama, ini adalah siklus pertama, ini adalah hal pertama ketika teman-teman mau melakukan yang namanya sebuah bisnis di Prudential ini melakukan penjualan, teman-teman harus punya yang namanya planning. Ya, nah ini ya, jadi yang pertama kita udah masuk ke modul yang pertama yaitu adalah planning teman-teman. Ya, jadi hal ini adalah hal yang basic teman-teman. Ya, nah kita akan bahas sebenarnya planning itu apa sih? Apa yang harus dilakukan
apa namanya, di dalam sebuah planning. Ya, kenapa harus melakukan yang namanya planning? Kenapa kalau misalnya tidak ada planning, nanti apa yang akan terjadi? Ya, nanti kita akan bahas di modul pertama, yaitu yang di sesi planning ini, teman-teman. Ya, oke. Nah, berbicara tentang planning, langkah pertama, teman-teman, ya, saya butuhkan tadi kan teman-teman salah satu tata tertibnya teman-teman harus aktif juga ya. Boleh kalau teman-teman malu-malu buka apa namanya mic-nya, teman-teman boleh yuk kerjasamanya teman-teman aktif bantu saya teman-teman di kolom chat, ya. Pertanyaan pertama, teman-teman, mengapa Anda bergabung di Prudential? Ya, itu yang pertama. Kalau teman-teman apa namanya, teman-teman nggak mau nulis pun, teman-teman jawab dalam hatinya teman-teman. Ya, mengapa sih teman-teman join Prudential? Ya, dari awal sudah saya sampaikan, pasti ada alasan, apapun itu teman-teman. Ya, nih saya cek dulu nih, ada yang ngechat nih. Ya, kenal perusahaan asuransi pertama kali langsung Prudential, oke luar biasa. Ya, thank you ya Bu Fitria ya atas responnya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada alasan yang lain ya. Mungkin yang dulunya nasabah, ya mungkin ya. Karena saya sudah merasakan manfaat asuransi, ya Prudential sudah banyak membantu saya, maka saya termotivasi untuk bantu juga keluarga lain di luaran sana untuk bisa dapat yang namanya menikmati juga yaitu manfaat dari sebuah asuransi misalnya. Ya, atau mungkin punya alasan, saya yakin dan percaya semuanya masing-masing punya alasan mengapa Anda bergabung bersama Prudential. Kemudian pertanyaan berikutnya, teman-teman, selain kenapa teman-teman bergabung bersama Prudential, tentunya ada pertanyaan lanjutan, teman-teman. Ya, mengapa Anda berada di kelas ini? Itu pertanyaan lanjutannya. Kenapa teman-teman mau join? Kelasnya 2 bulan loh, malam-malam loh, ya. Ini biasanya kalau malam itu kalau ibu-ibu ini banyak-banyak ibu-ibu ya, waktunya nonton drakor loh, misalnya kayak gitu ya. Atau waktunya nonton sinetron loh kalau malam-malam, ya. Atau misalnya ada yang bapak-bapak di sini atau teman-teman yang lain, wah kalau malam itu waktunya nongkrong loh sama teman-teman. Wah kalau malam itu ada jadwal nge-gym loh dan sebagainya. Tapi saya apresiasi komitmennya teman-teman, teman-teman masih tetap berada di memilih ya, memilih teman-teman memilih untuk teman-teman join acara ini. Pasti ada alasannya. Bisa buat reminder sambil belajar ya supaya on track. Ya luar biasa sekali. Thank you yang sudah bantu saya respon. Ya, pasti ada alasannya teman-teman. Ya, artinya teman-teman yang ada di kelas ini berarti teman-teman itu punya sebuah komitmen, punya tujuan besar, ya kan? Agar apa? Ya, yang jelas ada agar goals-nya teman-teman itu adalah tercapai. Ya, gitu. Jadi saya yakin apapun alasannya, yuk kita sama-sama buat bahwasanya kita ada hasil dari apa yang kita lakukan nanti selama 2 bulan. Ya, saya yakin dan percaya kita ketika teman-teman mengikuti rules-nya, teman-teman setiap 2 minggu berusaha submit case, nanti kita berharap output-nya akan luar biasa dan nanti yang merasakan itu adalah teman-teman. Ya, kemudian berikutnya, lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ya, teman-teman ya, tadi udah jawab dalam hati, ada yang ngechat juga ya, teman-teman ya. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan planning menurut Anda? Boleh sharing ke saya, boleh di-unmute teman-teman. Dimulai dari ketua kelas dulu. Ya, nah ketua kelasnya dulu nih. Jadi menurut Bu Dewi ya, planning itu apa sih Bu Dewi? Merencanakan tujuan, Pak. Oke, merencanakan tujuan. Oke, thank you. Ya, Bu Dewi nunjuk nih, nunjuk temannya nih. Ayo, Bu Dewi nunjuk temannya agar sama-sama aktif nih. Kita Oh, sama-sama, gitu kita ya. mau sama-sama berdiskusi nih, berbicara tentang planning. Menurut Bu Dewi, planning adalah merencanakan sebuah tujuan atau goals ya, gitu. Oke, Ya, Bu Dewi nunjuk nih, bagus. yang lain nih. Siapa tuh? Apa? Fitri deh, Fitri. Oke, ada Bu Fitri, Bu Fitri. Bu, planning itu menurut Bu Fitri apa sih, Bu? Boleh di-unmute ya. Planning itu persiapan sebelum kita action
Bisa tertulis atau tidak? Oke, planning itu adalah persiapan Fisika di sebelum sini ya, Pak ya? kita Di sini kan ya? action, ya kan, sebelum kita action itu bisa Durasikan. tertulis atau tidak, ya. Oke, thank you. Ya, Benar-benar. itu planning versi dari Bu Fitri. Bu Fitri tunjuk yang lain yuk. Yuk, biar sama-sama aktif. Kita mau tahu dulu ya, masing-masing berbicara tentang planning itu apa sih kayak gitu. Yuk tunjuk Bu siapa Bu Fitri? Widiawati. Bu Oke. Widiawati. Iya, silakan Bu. Ayo Bu. Boleh di-unmute dulu. Bu siapa tadi yang dipilih? Widiawati. Oke, Bu Widi. Oke, masih ada di sini kan? Oke, ini ada di Bu Fitri. Persiapan planning adalah persiapan segala sesuatu, baik tertulis atau tidak. Oke ya. Pak Indra Yudi, suatu proses perencanaan. Wah, luar biasa ya. Thank you yang udah respon di chat juga. Ayo boleh, yang lain boleh di chat, boleh di unmute ya. Apa sih sebenarnya perencanaan? Ya, jadi beberapa yang sudah respon, thank you ya teman-teman ya. Jadi berbicara tentang planning, ya semuanya benar ya teman-teman, nggak ada yang salah ya. Dan kemudian ada yang berbicara, oh proses perencanaan, ya mempersiapkan sesuatu, ya baik tertulis atau tidak tertulis, ya perencanaan sebuah goal yang pengen kita capai, ya semuanya benar teman-teman, ya semuanya nggak ada yang salah ya. Jadi tapi ada pertanyaan lanjutan nih, teman-teman. Ya, tadi itu arti planning menurut teman-teman. Ya, oke. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan lanjutannya adalah, nih, tadi apakah yang dimaksud dengan planning? Nah, menurut teman-teman, ya, planning itu penting nggak sih, teman-teman? Penting nggak planning menurut teman-teman? Penting, Pak. Nah, sangat penting ya. Oke, kenapa penting? Planning, kenapa penting ya? Kenapa penting? Planning kenapa penting, Bu Dewi? Ya, kenapa teman-teman? Ya Planning, kalau kenapa nggak planning? ada planning kan nggak termonitor ya, Pak ya. Oh, Apa goalnya kita sampai mana seperti itu. oke, yes, luar biasa. Jadi kalau nggak ada planning, kita nggak bakalan termonitor. Ya, betul sekali ya. Mungkin ada pendapat yang lain boleh loh. Kenapa sih planning? Kenapa sih kita harus planning? Boleh nggak, Di? Saya itu nggak ada planning di dalam bisnis ini. Pokoknya saya prospek, pokoknya saya itu yang penting closing. Guys. Planning itu apa? Masa bodoh dengan yang namanya planning. Ya, nah sebenarnya ya kembali lagi teman-teman. Ya, nggak ada yang salah ketika teman-teman punya prinsip seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang idealnya, ya agar kita punya goals itu jelas, agar tujuannya. Jadi saya yakin tidak hanya di bisnis ini kok teman-teman. Ya, teman-teman mau ngapain itu akan lebih mudah ketika teman-teman itu ada planning gitu loh. Ya, ya walaupun ya teman-teman ya planning kita udah tulis planning ya kan, kita sudah set oh kayak gini A B C ya kan, tapi keadaannya tidak sesuai ya itu kan di luar kendali kita, tapi akan lebih mudah ketika teman-teman itu punya planning. Misalnya teman-teman mau bepergian, ya. Nah, ketika bepergian, teman-teman nulis planning, ya. Berapa hari perginya, bekal apa yang perlu dipersiapkan, nanti nginepnya di mana, ya. Nanti acaranya jam berapa, nanti pulangnya bagaimana, ya. Nanti kalau misalnya ada ada kendala seperti apa solusinya, itu jauh lebih mudah bukan ya, teman-teman ya. Dibandingkan tampak yang penting wah mau bepergian pergi aja kayak gitu. Ya, itu menurut saya pribadi ya teman-teman ya, ketika planning itu disiapkan, terutama di bisnis ini, teman-teman lebih terukur. Benar kata Bu Dewi, bahwasanya ketika kita punya planning, kita itu bisa lebih untuk memonitor, sudah sampai di manakah pencapaian kita, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ya ketika teman-teman mungkin yang beranggapan masa bodoh dengan planning, mulai sekarang ayo kita sama-sama berubah teman-teman. Ya, atau bahkan sekarang yang belum punya planning, nah nanti dengan adanya kelas ini kita yuk sama-sama buat planning teman-teman. Ya tujuannya planning seperti apa? Ya, nah arahnya kemana planning itu? Kenapa harus punya planning? Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu nih teman-teman. Nah sebenarnya juga ya. Nah ini berbicara tentang malas. Siapa nih yang pernah teman-teman ngerasa males nih?
Ya, pasti kita semua pernah yang namanya mengalami yang namanya malas ya teman-teman ya. Saya yakin dan percaya itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Termasuk mungkin leader-leader kita pun pernah ngalamin hal yang itu. Suatu titik di mana teman-teman tuh merasa malas ngapa-ngapain. Nggak mau prospek, nggak mau rekrut, nggak mau ketemu nasabah, wis pokoknya wis malas saja. Ah, teman-teman pernah ya mengalami ya. Saya yakin dan percaya teman-teman pernah mengalami, termasuk saya sendiri. Dri, kalau kamu sendiri gimana, Dri? Pernah nggak ngalamin yang namanya malas? Pernah, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya ini kalau tidak hati-hati ya, teman-teman ya, satu penyakit ini dampaknya sangat luar biasa terhadap pencapaiannya teman-teman atau impiannya teman-teman. Ya, maka yang bisa mengobati malas ini tidak lain ya hanya diri sendiri, teman-teman. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, ya, bahwasanya inti dari planning salah satu ya teman-teman ya, selain teman-teman itu apa namanya tadi biar untuk monitoring dan sebagainya ya kan. Jadi salah satu inti dari sebuah planning adalah sebagai pembangkit semangat atau mood booster di saat teman-teman mengalami yang namanya down. Betul nggak ya? Secara tidak sadar seperti itu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi salah satu inti dari planning adalah untuk pembangkit semangat ketika teman-teman mengalami down atau mengalami yang namanya malas. Ya, nah karena berbicara tentang planning ya nggak bisa lepas dari yang namanya goals teman-teman. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman semuanya di sini punya goal. Ya, di sini punya goal. Nah, salah satunya ya teman-teman saya pengen tahu nih semuanya. Ya, ini langsung ada PR nih buat teman-teman. Ini langsung ada PR buat teman-teman nih, berbicara tentang goals. Ya, saya pengen tahu dari 25 orang ya, dari 25 orang di sini yang apa namanya yang daftar atau teman-teman yang berhasil join di sini, saya pengen tahu goals-nya masing-masing apa. Nah, ya, PR-nya nanti nulis goals-nya masing-masing di grup WA, teman-teman. Ketika nanti grup sudah dibuat oleh Bu Dewi, ya, nanti kita akan saya bantu list nih, goals-nya masing-masing apa. Saya pengen tahu. Ya, karena apa? Kenapa saya harus tahu, teman-teman? Ya, nanti untuk kita hitung bersama, untuk capai goals-nya, teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kenapa teman-teman harus menuliskan goal-nya karena saya pengen tahu ya teman-teman nanti apa yang harus dilakukan ya untuk kita bantu bersama agar goals-nya itu tercapai. Contohnya apa ya, ini sebagai contoh saja ya. Misalnya teman-teman punya goal membelikan barang impian untuk keluarga, contohnya mau bikinkan rumah untuk anaknya misalnya sebagai contoh. Ya, kemudian teman-teman mau bangun aset untuk keluarga, ya apa misalnya beli rumah atau beli apa namanya ruko atau apapun lah itu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin ada tujuan juga yang memensiunkan orang tua dari bekerja atau berjualan, ya. Pengen orang tua kita yang biayai, pengen apa namanya orang tua nggak bekerja biar kita saja yang bekerja, biar kita saja yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Mungkin ada juga yang punya planning, ya, saya mau menyekolahkan anak saya di sekolah bergengsi, atau saya pengen menyekolahkan anak saya di sekolah luar negeri misalnya. Ya, jadi PR pertama boleh dicatat ya teman-teman ya. Nanti akan saya bantu reminder di grupnya bahwasanya impiannya teman-teman itu adalah apa impiannya masing-masing. Di tahun nggak usah jangka panjang dulu ya teman-teman ya. Di tahun ini dulu aja. Ya, di tahun ini dulu aja. Ya, jadi kita biar tahu, kita mau pastikan teman-teman bisa kecapai nih, karena ini masih ada 6 bulan, kita mau bantu teman-teman untuk bisa capai goals-nya tahun ini. Ya, ketika misalnya di goal-nya saya lebih dari 1, nggak apa-apa tulis saja. Ya, goals-nya Star Club boleh. Goals-nya pengen beli tuker mobil misalnya, boleh. Ya, goals-nya pengen income-nya per bulan 50 juta, boleh, tulis saja. Bebas, sesuai dengan teman-teman. Ya, sesuai dengan inginnya teman-teman join di Prudential tahun ini itu apa yang mau teman-teman capai. Ya, jadi sekali lagi PR-nya teman-teman tulis nanti di grup WA ya tujuannya teman-teman atau goals-nya teman-teman di tahun 2021 itu apa. Ya, pasti ada teman-teman saya yakin dan percaya tujuan jangka panjang ada.
Tapi yang saya maksud di sini, yang saya mau minta ke teman-teman, teman-teman goals-nya tahun ini itu adalah apa? Ya, clear ya, dicatat ya teman-teman ya, nanti saya reminder. Itu PR yang pertama. Ya, jadi kelas pertama sudah langsung dapat PR, tapi PR-nya nggak susah-susah kok ya teman-teman ya. Cuma nulis goals ya, oke. Kemudian berikutnya nih, kemudian berbicara tentang goals, ya ini mungkin kalau teman-teman ikut kelasnya Coach Amsal atau teman-teman ikut training NLP atau dan sebagainya, tentunya lebih banyak materi di sana. Saya mau sekedar reminder aja, ya. Nah, adakah wajah orang-orang tersebut di dompet, wallpaper, atau tab, atau buku catatan harian Anda, atau mungkin ditempel di ruangan kerja Anda, atau apa gitu kan ya. Pertanyaan sudah ada atau belum? Ya, nah ini adalah salah satu untuk ya mood booster kembali lagi teman-teman, obat anti malasnya teman-teman. Ya, ini adalah goals-nya teman-teman. Ya, agar apa? Setiap hari ingat, oh ini loh goal yang harus saya capai. Ya, dibalik dengan semua tantangan yang ada pada saat ini, ketika teman-teman fokus pada goal, saya yakin dan percaya teman-teman bisa menghadapi yang namanya tantangan. Asalkan teman-teman serius loh. Ya, kadang-kadang itu kita bisa apa ya, yang namanya apapun itu bisa kita hadapi kalau misalnya teman-teman itu biasanya kepepet. Nah, biasanya orang-orang bilang the power of kepepet gitu. Mungkin teman-teman di sini ada juga pernah mengalami ya ketika situasi itu kepepet, ya apapun teman-teman akan lakukan gitu. Ya, tapi yang terpenting jangan sampai menghalalkan segala cara, itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi walaupun kepepet teman-teman harus sesuai dengan ketentuan yang ada, teman-teman mau kejar goals-nya. Nah, ini yang menarik. Jadi teman-teman harus ciptakan yang namanya situasi kepepet ini. Ya, dan teman-teman juga setiap kali, setiap hari, setiap oke, ya. Kemudian berikutnya, jadi jangan hanya ada di dalam mimpi, teman-teman. Wah, saya mau omset, saya mau income 50 juta sebulan. Wah, saya mau ganti mobil. Wah, saya mau beli rumah gitu ya, teman-teman ya. Jangan sampai hanya di angan, yuk kita hitung bersama-sama. Ya, itu adalah tujuan dari sebuah planning. Nah, planning ini ikuti petunjuk trainer. Hari ini kali ini saya akan ajak ya 3 atau 4 teman-teman ya untuk menghitung targetnya teman-teman. Sebenarnya sekarang dari goals yang teman-teman ingin capai, kita mau coba buatkan planning buat teman-teman. Ya, apa yang harus dilakukan kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi saya mau mulai dari chat dulu, teman-teman boleh chat, ya, tuliskan goals-nya tahun ini apa, teman-teman. Saya mau tahu dulu. Sebelum saya nanti bantukan hitung, ya, saya sudah siapkan kalkulator. Mungkin teman-teman leadernya juga sudah pernah bantu hitungkan ya, teman-teman ya. Tapi kalaupun ada yang sudah ya nggak apa-apa lah. Let's say ini kita mau coba apa namanya, mau coba hitung ulang kayak gitu ya, benar atau enggak kayak gitu. Ya, nah, sekarang saya mau minta kerjasamanya teman-teman, ya. Teman-teman mohon dituliskan apa namanya goals-nya teman-teman tahun ini. Sebelum nanti kita tulis di dalam WA grup chat ya, teman-teman di grup ya, tolong di chat sekarang teman-teman bisa tuliskan goals-nya tahun ini apa. Yuk, tulis dulu. Saya mau tahu dulu. Nanti kita coba bantu hitung ya. Ya, nanti kita mau coba 3 atau 4 orang ya, teman-teman untuk kita bantu set planning apa yang harus dilakukan ya agar nanti teman-teman yang lain bisa juga meniru nih, bisa menggunakan kalkulator nih teman-teman. Ya, yuk saya tunggu teman-teman, saya tunggu ya. Saya tunggu teman-teman untuk menulis goals-nya tahun ini apa. Saya tunggu teman-teman. Yuk, silakan tulis di chat goals-nya tahun ini apa.
Yuk teman-teman, semuanya aktif teman-teman. Masih saya tunggu goals-nya tahun ini apa teman-teman. Star Club, oke Bu Fitri, thank you. Star Club. Oke, ada lagi yang lain? Yuk, Bu Fitri ya, goals-nya tahun ini mau capai Star Club. Semoga ini tujuan yang baik, impian yang baik, Tuhan lancarkan prosesnya semuanya, amin ya. Yang lain saya masih tunggu, saya mau belum lanjut kalau teman-teman belum mau partisipasi. Ya, saya butuh kerjasama dong. Ya, oke, Star Club juga dari Bu Nini. Ada lagi, boleh. Yuk, goalsnya selain Star Club apa? Yuk, selain Star Club mungkin boleh loh, misalnya mau beli rumah atau apa boleh. Jadi jangan hanya ikut-ikut, tapi pastikan teman-teman itu benar-benar dari hati goalsnya itu apa. Karena kita mau bantu. Ya, Star Club 2021, amin. Oke, Star Club. Selain Star Club mungkin, saya masih tunggu teman-teman. Karena di sini ada sekitar 25-an orang harusnya udah join ya di sini lebih bahkan. Ya, saya mau tahu teman-teman, terutama yang teman-teman peserta, yuk tuliskan di kolom chat tujuannya atau goals-nya tahun ini apa yang mau teman-teman capai. Ayo silakan teman-teman. Yuk boleh Bapak Ibu leader, boleh ya di unmute nih sambil kita kasih semangat buat teman-teman yang lain untuk bisa berperan aktif nih teman-teman. Yuk kasih semangat Bapak Ibu leader yang sit in di sini, boleh di unmute untuk semangati atau mungkin diarahkan agent-agentnya untuk aktif nih kalau kebetulan join nih ya. Yuk masih tetap saya tunggu nih teman-teman. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, income di atas 20. Oke, thank you Pak Gilbert. Nah, ini menarik nih. Ada yang beda nih. Income-nya di atas 20. Oke, income-nya di atas 20 juta. Tepatnya berapa nih Pak Gilbert? Oke, nggak apa-apa sih. Oke, ada yang lain. Masih baru 6 yang berpartisipasi. Ya, masih tetap saya tunggu nih teman-teman. Saya mau tahu dulu nih yang goals-nya teman-teman apa. Ya, saya mau pengen dapat 4 goals yang berbeda. Ini baru 2. Startup kan semuanya sama ya. Kemudian ada income di atas 20. Saya pengen tahu teman-teman yang goals-nya berbeda. Ada 4 goals yang berbeda, teman-teman. Sebelum nanti kita bantu hitungkan sebenarnya apa sih yang harus nanti teman-teman capai. Ya, masih saya tunggu pokoknya teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak aktif, nanti gimana kalau sampai jam 9 nggak ada yang respon, saya tunggu nih teman-teman. Ya, nggak apa-apa kelarnya jam 12 malam. Mau nggak kira-kira teman-teman? Ya jangan ya teman-teman ya, saya nggak mau. Maksimal jam 9 udah harus selesai. Ya, oke. Yuk teman-teman sekali lagi masih saya tunggu nih teman-teman goals-nya ya, goals-nya di tahun 2021 ini apa. Kalau memang teman Presiden Kabinet Klub PCC, oke Bu Dewa luar biasa ya. Oke, amin, thank you. Ada yang lain lagi kurang satu tujuan yang berbeda nih. Ya. Yuk, masih tetap saya tunggu nih teman-teman ya. Saya mau lihat nih baru kelas yang pertama ya. Ini kan harus berperan aktif ya, salah satunya tadi di tata tertib ya teman-teman ya. Yuk kita sama-sama yuk teman-teman aktif ya. Tuliskan ya teman-teman di kolom chat goals-nya tahun ini apa. Atau misalkan kalau teman-teman, Di saya nggak punya goal, nggak apa-apa. Ya tuliskan kalau memang nggak punya goal, saya belum punya goal, saya belum tahu mau ngapain, boleh nggak apa-apa. Ya mobil CR-V, oke, yes, oke, luar biasa ya Bu Herna ya di sini ada mobil CR-V luar biasa ya, oke, thank you udah ada 4 ya, oke, thank you yang sudah berpartisipasi. Bagi yang lain masih tetap saya tunggu loh, nanti di WA group teman-teman harus nulis nih goals-nya tahun ini apa ya. Nah, ini sudah ada beberapa, ada 4 goals yang berbeda, teman-teman. Ada Star Club, income di atas 20, ada Presiden Kabinet Club, dan ada pengen beli mobil CR-V tahun ini. Wah, luar biasa sekali. Ya. Nah, sekarang teman-teman, saya mau bantu teman-teman hitung. Ya, harapannya nanti dengan 4 contoh ini,
Dengan 4 contoh ini nanti teman-teman yang lain juga nanti bisa hitung sendiri. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri apa yang nanti harus dicapai. Ya, saya mau yang pertama tadi adalah Bu Fitri. Ya, Bu Fitri boleh di-unmute Bu Fitri. Halo, bagi Bu Fitri. Bu Fitri masih bersama kita, Bu. Boleh di-unmute, Bu. Oke, kalau nggak ada Bu Fitri, Bu Nini boleh di-unmute, Bu. Yang goals-nya Star Club, mohon salah satu di-unmute, yuk. Boleh, yuk. Saya bantu nih. Kita hitungkan bareng-bareng nih. Ya, kita mau bikin planning nih, apa yang harus sebenarnya yang harus dilakukan nih, teman-teman. Ya, yuk kerjasamanya yuk, yang planningnya Star Club. Ya, salah satu teman-teman. Salah satu teman-teman boleh unmute. Tadi ada siapa ya? Ada Bu Fitri. Bu Fitri, halo Bu Fitri, masih bersama kita Bu Fitri? Oke, belum ada respon. Bu Nini ada bersama kita Bu Nini? Belum ada respon. Ya, halo teman-teman, jangan ditinggal tidur ya saya ya, teman-teman ya. Oke. Ini Pak Aks, oh ini ada nih, siapa nih? Oh, Bu Fitri. Oke, thank you. Bu, boleh Bu, di-unmute boleh ya Bu Fitri ya. Saya mau ngobrol nih, saya mau bantu Ibu nih, agar nanti Star Club-nya tercapai nih. Ya, boleh di-unmute ya. Oke, Pak. Oke, sip. Thank you ya. Saya share screen dulu. Nah, Bu Fitri, saya mau tanya Bu. Ya, Bu Fitri udah tahu kan targetnya Star Club tahun 2021 ini berapa? 700. Oke, kita tulis ya teman-teman ya. Jadi, thank you Bu Fitri ya. Jadi teman-teman, ini saya sudah siapkan kalkulator. Nanti kalkulator ini saya akan share di grup. Ya, agar apa? Teman-teman nanti bisa hitung sendiri ya, biar buat planning sendiri apa yang harus teman-teman lakukan dan harus teman-teman capai ya setiap harinya ya. Nah, ini saya tulis dulu nih. Ini namanya Bu Fitri ya, teman-teman. Saya tulis dulu Bu Fitri ya. KPM-nya S8. SB8. Yes, ya. Goals-nya adalah SC. Ya. Jadi teman-teman, petunjuk dari penggunaan kalkulator ini, teman-teman hanya perlu cukup isi yang warna hijau. Ya. Nah, saya nanti akan pandu satu persatu dengan contoh goals-nya Bu Fitri. Ya, teman-teman hanya isi yang namanya kolom warna hijau. Tadi Bu Fitri sebutkan bahwasanya untuk capai Star Club di tahun 2021 tepat sekali adalah 700. Ya. Target apinya adalah 700. Sekarang pertanyaan berikutnya untuk Bu Fitri. Api sekarang sudah berapa, Bu? Sekitar kurang lebih 10. 10 juta ya? Nggak apa-apa. Nah, ini yang menarik. Ya, masih 10 juta, Andri. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Nah, tujuannya nanti setelah ikut training ini, wah, omsetnya langsung naik, ya. Amin ya, Bu Fitri ya. Nanti bisa tercapai 700 jutanya. Nah, ini ya. Jadi target yang mau dicapai adalah 700 juta. Ya, sedangkan API existing-nya baru 10 juta nih. Ini sudah di bulan ke-6. Hampir selesai semester 1. Nggak apa-apa. Ya, udah jelas ya, karena ini adalah tujuannya Star Club pribadi. Itulah nih, produksinya kekurangannya kan ada 690 nih. Ya, dikurangi 10 juta kan kekurangannya ada 690. Ya. Nah, udah jelas 100% itu adalah mau dikejar sendiri karena SC pribadi kan ya. Berarti total target API pribadi adalah 670. Nah, kita juga bantu nih potensi income-nya juga. Potensi income-nya. Ya, ketika berproduksi kurang lebih 700 juta ya, atau 690 ya kekurangannya ya yang mau dicapai. Ya, ketika misalnya kita anggap komisinya ya, komisi dari Prudential komisi tahun pertama itu adalah 30%, ya, maka total komisi tahun pertama itu ada 207 juta loh, Bu. Ini hebatnya. Ya, jadi selain dapat Star Club, nanti ada tambahan komisi per bulannya itu adalah 17.250.
ya di tahun 2021. Ketika nanti tahun 2021 itu Bu Fitria capek yang namanya kekurangannya, yaitu dari 6 bulan ini, ya anggap aja 6 bulan, kurangnya adalah 690. Maka ada tambahan, ya. Nah ini garis bawah, ide kita rata-ratanya 30 ya. Hati-hati, karena kan kalau ada Prucin, ada produk tradisional kan ada yang komisinya 35, ya kan, ada yang 25, ya kan, kita anggap rata-rata aja deh. Ketika rata-rata komisinya itu adalah 30, tambahan income Bu Fitria per bulan itu adalah 17.250. Kalau capai, luar biasa nggak kira-kira Bu Fitria? Amazing. Ya, amazing ya, luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya, jumlah bulan kerja dalam setahun, artinya ini kan kurang 690 nih. Sedangkan kita berada di bulan Juni, ini sudah ada di bulan Juni. Kira-kira mau kejar berapa bulan 690 ini, Bu? Sisa 5, Pak. 5 Iya. ya. 5 ya, artinya udah deh, mungkin nanti di Desember itu mau sambil maintenance aja ya. Maksudnya buat kekurangan-kekurangan aja, buat jaga polisi agar gak Iya. lapse gitu ya. Jadi Iya. anggap aja kekurangan 690 itu dicapai selama 5 bulan. Oke. Nah, ini sudah ketemu, Bu. Artinya agar Bu Fitria itu mau capai Star Club, ya kan? Nah, setiap bulan Bu Fitria itu harus ada API 138 juta. Wajib. Kalau nggak capai loh. Karena ketika dihitung kurangnya masih 690 dan mau dikejar katanya 5 bulan. Maka setiap bulan harus kumpulkan 138 juta. Pertanyaan berikutnya. Saya layak bisa, Pak. Yes. Rata-rata API per case-nya kira-kira mau kalau setiap closing itu PD-nya Bu Fitria itu API-nya berapa setiap kali closing itu? Awal tahun ini masih Prucinta Sejati, Pak. Oh, Di Cinta bawah Sejati ya. di Di bawah bawah 6 juta ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. PD-nya berapa agar nanti kita agar tahu planningnya, strateginya seperti apa. PD-nya, apakah mau dengan rata-rata API 1,2 boleh? Saya tuliskan di sini nanti kalau pengennya 1,2 atau 4,8. 4,8 ya. Oke, 4,8 coba ya, 4,8. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti PD-nya kalau misalnya PD-nya satu case itu 4,8. Nah, ini kita ketemu. Ya. Jadi, ketika mau hajar dengan case Prucinta Bu Fitria ya. Ya misalkan mau pecah rekor, berangkat Star Club dengan Prucinta Sejati. Wah, itu pasti booming. Iya kan? Kan pasti jarang gitu yang ada ya. Siapa tahu mau cetak rekor. Ya, hasil Star Club dari Prucinta Sejati. Wah, pasti hebat itu ya. Nah, oke, kita kasih contoh dulu ya Bu Fitria ya. Untuk rata-rata API per case-nya ketika Bu Fitria itu PD-nya 4,8 juta, ya, maka setiap bulan itu Bu Fitria itu harus ada 29 case loh, Bu. Sanggup nggak kira-kira? Di mana 6 bulan pertama ya, itu baru 10 juta. Nah, kita harus berbicara tentang realistis juga di sini, teman-teman. Untuk kita bisa tentukan yang namanya strategi. Ya, jadi ketika Bu Fitria itu hanya dengan case-nya itu 4,8, jadi setiap bulan Bu Fitria itu harus kumpulkan 29 case. Atau per minggu itu 27 case. 7 case. Ya, pertanyaan saya, Bu Fitria ketika setiap minggu closing 7 case, kira-kira keberatan nggak? Nggak apa-apa, ini aja sih. Kira-kira optimis nggak? Kan ini Bu Fitria udah join nih beberapa lama itu kan ya, udah coba prospek juga ya kan. Kira-kira kalau seminggu closing 7 case ya, atau saat one day one case ini ya berarti ya, one day one case, kira-kira Bu Fitria itu keberatan nggak? Sebelum saya lanjut nih ke pengisian berikutnya, kita tentukan strategi dulu di sini agar apa goalsnya nanti kecapai. Kalau sebelumnya bisa one day one case tapi cuma 2 hari habis gitu nggak lagi, gimana itu Pak Andri? Nah ya iya, berarti kalau one day one case, saya itu seminggu, one day one case-nya cuma 2 hari, berarti seminggu cuma 2 case dong. Iya kan? Nah, berarti kalau seminggu 2 case padahal targetnya 7 loh. Apa yang akan terjadi ketika hal ini terjadi? Maka
impian hanya sekedar impian. Betul. Gitu. Di sini kita bisa atur strategi di sini. Ada yang bisa dirubah di sini, Bu Fitria. Kalau memang keberatan, ya dengan API 4,8 juta, Bu Fitria bisa naikkan. Oh, berarti saya harus cari nasabah di mana setiap case itu jangan 4,8. Kalau 4,8 kita keberatan. Ya, let's say misalnya 12 juta. Amin. Kurang ini ya. 12 juta. Nah, ketemu nih, Bu. Ya. Oh gitu. Oke. Yes. Jadi ketika Bu Fitria itu bisa closing setiap satu case ya. Satu case itu 12 juta API. Artinya kalau 12 juta API itu adalah premi sejutaan. Dan setiap closing usahakan premi sejutaan. Setiap minggu Bu Fitria hanya butuh 3 case. Bukan lagi 7 case. Gitu loh, Bu. Clear ya? Itu strateginya. Kalau saya kok merasa keberatan 3 case, naikkan. Berarti harus cari nasabah yang benar-benar gede-gede. Ya, let's say, taruh kata misalnya kita setiap closing ada API 16 juta, setiap polis, setiap sekali closing, itu ada API 16 juta. Bu Fitria hanya butuh 2 case setiap minggu. Di mana setiap kali closing API-nya adalah berapa? 16 juta. Ya, kalau misalnya kita ubah ya, saya keberatan, Ri. Saya masih awal-awal, saya masih masih belajar. Oke, jangan 16 juta. Ri, kalau misalnya 6 juta, Ri, premi 500-an ribu, Ri. Let's say. Saya butuh berapa sih setiap minggu? Nah, ada 6 case. Gitu, Bu Fitri ya. Jadi kalau mau capai Star Club, ya setiap minggu harus kumpulin 6 case. Di mana setiap case itu harus 6 juta API. Atau preminya 500 ribu. Ya, kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya, waduh keberatan, masa saya seminggu 6 case ini berat. Ya udah mau nggak mau, ya untuk benar-benar, tapi goalnya Star Club naikkan setiap case atau closing, setiap closing itu adalah apa? 12 juta atau premi sejutaan. Ya, hanya closing 1 jutaan 3 case setiap bulan. Ya, kalau misalnya 500-an ya 6 case. Nah, itu ya. Jadi ini harus dikunci, Ibu Fitria ya. Nanti boleh diotak-atik sendiri sesuai dengan kekuatan atau bisanya, mampunya gimana. Tapi kalau misalnya, Nri, ya oke, saya 12 case, tapi alhamdulillah saya dapat rezeki, wah big case, ya anggap aja bonus. Ya. Tapi kalau misalnya dipukul rata, ya ini yang lebih realistis, harus cari premi sejutaan, ya seminggu itu ada 3 case. Berarti setiap minggu harus kumpulin premi 3 juta. Ya, kayak gitu. Karena agar apa? Karena waktunya itu hanya 5 bulan. Waktunya hanya 5 bulan. Tapi kalau misalnya ya coba ini buat pengalaman juga. Ketika misalnya waktunya itu fokusnya mulai dari awal bulan. Let's say ya dipotong hari mungkin Lebaran atau Natal atau apa ya. Misalnya kita rubah di jumlah kerja dalam setahun itu kita mau kejar selama 10 bulan. Beda lagi, Bu. Tuh. Jadi kalau punya waktu 10 bulan ya dengan premi 12 juta ya setiap kali closing, setiap minggu itu hanya butuh closing 1 case 1 jutaan preminya. Maka dalam 10 bulan Bu Fitria udah capek itu 700 juta. Dengan modal awal 10 juta ya hitungan tadi ya. Gitu teman-teman. Nah, inilah dari sini teman-teman bisa ini. Oh, makanya kalau mau kejar ya kita kalau mau fight dari awal tahun kita itu lebih ringan. Kenapa jadinya berat? Ya karena ini sudah terbentur waktu ini tinggal 5 bulan Bu Fitria, tapi nggak apa-apa, nggak ada yang nggak mungkin. Saya yakin dan percaya kok ketika niatnya oke, usahanya oke, insya Allah Tuhan kasih jalan teman-teman. Gitu ya. Dari sini dulu clear ya Bu Fitria ya. Clear Pak Andri. Oke, nah clear ya. Jadi kalau misalnya nanti kita anggap 12 juta itu keberatan, nanti Bu Fitria boleh otak-atik sendiri, hitung-hitung sendiri di sini. Ya sudah saya caranya ngisi sudah. Nanti kalau ada kebingungan boleh kontak saya. Jadi boleh diotak-atik sendiri. Nah gitu. Nah kemudian satu lagi, untuk bisa 1 minggu 3 case, ya
saya setiap hari itu harus ketemu berapa orang. Nah, sebelumnya ya sebelum akan tahu ya, sekarang saya mau tanya, rasio closing-nya itu dari setiap berapa orang yang diketemu itu closing-nya berapa case? Kalau sesuai dengan penelitian LIMRA ya, Life Insurance Market Association ya teman-teman ya. Jadi kayak penelitian ya dari LIMRA itu 10:1 teman-teman. Ya, jadi dari 10 orang ya itu berhasil closing-nya adalah 1. Ya, jadi rasio closing setiap janji temu misalnya ya. Kalau ya anggap aja kita masih tetap sama 1 gitu kan ya. Nah, kemudian saya mau tanya, dalam 1 minggu Bu Fitria mau kerja full 7 hari atau berapa? Berapa hari? 4-6. 4-6. Putuskan dong, nggak bisa ini, harus ya rata-rata berarti 5 ya, 4-6 kita bikin 5 itu aja ya. Iya. 2 untuk keluarga lah, Sabtu Minggu let's say ya kan. Oke, nah berarti dengan situasi rasio closing-nya adalah 1, jadi 10:1 ya. Jadi setiap hari ya fokusnya di sini, ketemu nih di sini nih. Buttonnya ada di sini nih yang saya warna biru. Ya, ini yang harus dilakukan oleh Bu Fitri. Ya, untuk bisa capai Star Club selama 5 bulan, ya Bu Fitri harus ketemu setiap hari itu adalah 6 orang. Nggak harus ketemu kan Pak Andri ya, by WA. Iya, gitu. maksudnya nggak harus ketemu sih, maksudnya prospek, aktivitas prospek ya. Iya. Boleh lewat WA, ya kan, boleh telepon. Pokoknya setiap hari itu harus cerita tentang asuransi itu ke 6 orang. Agar apa? Kalau sehari itu 6 orang, maka totalnya itu kurang lebih itu setiap minggu itu adalah 29 orang ya. Makanya ketika pakai rasio closing 10:1, setiap 10 yang di prospek itu 10 yang dipresentasi atau 10 yang ditawarin asuransi ada 1 yang closing, ya makanya itulah butuh setiap hari itu harus cerita kepada 6 orang. Betul Bu Fitria, nggak harus ketemu kok. Ya, yang penting setiap hari ada aktivitas, infokan kabar baik, ya prospek, ya kan kalau nggak ketemu ya informasikan, tawarkan perlu cinta apapun itu, ya setiap hari itu 6 orang. Dan usahakan ketika nanti ketemu, ya yang deal preminya wajib 1 juta. Karena udah kita bikin di sini nih. Gitu. Jadi kesimpulannya ada di paling bawah ini. Ya, jadi kalau mau capai ya Bu Fitria mau capai Star Club dalam kurun waktu 5 bulan di mana kekurangannya adalah 690 juta, Bu Fitria fokus setiap hari cerita asuransi kepada 6 orang. Itu fokus. Ya, dengan harapannya ketika nanti ada yang deal, usahakan preminya adalah 1 juta sebulan. Kalau misalnya nggak ada 1 juta gimana, Dri? Ya berarti harus tuker dengan case lain dong. Artinya punya PR dong, artinya harus ekstra lagi dong. Kayak gitu teman-teman. Nah inilah salah satu tujuan dari sebuah planning. Clear ya Bu Fitria ya? Bisa ya setiap hari 6 orang ya? Bisa, wajib. Nah, oke, boleh dari media sosial, boleh dari WA. Kalaupun ada kesempatan ketemu, Bu Fitria mau ketemu, nggak apa-apa. Karena ini situasi masih pandemi. Yang jelas harus cerita setiap hari itu 6 orang. Itu kesimpulannya. Dengan harapan, ya setiap minggu itu ada 3 case dengan premi 1 jutaan. Itu nanti selama 5 bulan, insya Allah Bu Fitria akan bisa capai yang namanya Star Club. Nah, poinnya di sini. Ya, jadi harus teman-teman ciptakan yang namanya komitmen setiap hari itu harus ada 6 orang. Ada pertanyaan dulu Bu Fitria? Oh, thank you Pak Andri, thank you. Oke, clear ya. Ya, Boleh nanti kontak-kontak saya ya. Kalau misalnya nanti mau diotak-atik sendiri, teman-teman boleh nanti kontak saya. Gitu. Oke, Jadi ini tujuannya planning. Inilah planning gitu loh. Ada goals, makanya tadi saya suruh teman-teman kasih PR harus tahu goals-nya agar teman-teman tahu apa yang harus dikerjakan kayak gitu loh. Artinya ketika setiap minggu ada 3 case, artinya ya nanti di kelas ini selama 2 bulan, Bu Fitria udah jelas jaminan lulus.
Karena syaratnya minimal hanya 5 saja gitu loh. Sedangkan seminggu aja udah 3. Nah, itu loh teman-teman tujuannya, teman. Ya. Oke, thank you Bu Fitria ya atas Thank you diskusinya. Pak Andri. Ya, oke, thank you. Nah, itu tadi kalau mau capai Star Club. Ya. Sekarang saya mau tadi yang Pak Gilbert ya kalau nggak salah ya. Mau income 20 juta setiap bulannya. Nah, boleh di-unmute Pak Gilbert? Boleh? Yuk kita sama-sama hitung. Kalau mau income 20 juta lebih, ya saya mau tanya nih, nanti lebihnya itu berapa gitu kan ya, biar kita bisa nih ya. Kira-kira nih Pak Gilbert nih, boleh di-unmute, silakan Pak. Ya, Pak. Oke, thank you ya. Nah, tadi goals-nya pokoknya 2021 ini pengen punya goals, yaitu punya income per bulan lebih dari 20 juta. Tepatnya berapa, Pak? Atau 20 juta pas, 25, 30, atau 50? 20 juta pas, Pak. Oke, 20 juta pas. Ya, oke, nah kita Mm-mm. bisa hitung. Sekarang posisinya Pak Gilbert, ini apinya sekarang udah punya omset atau belum? Belum. Belum ya, belum pernah closing ya, karena masih agent baru ya. Kalau nggak salah baru Iya. baru bulan kemarin kalau nggak salah ya ininya ya. Oke, nggak apa-apa, Iya. kita kurangi dulu. Jadi API existing-nya belum ada. Ya, oke. Nah, ini ketemu nih. Ya. Jadi ketika omset 700 juta saja, ya ini masih 17,5 nih. Belum ada yang namanya 20 juta. Nah, untuk 20 juta, coba deh kita omsetnya harus berapa? Let's see, 800 juta. Nih, pas. Nah, kita bisa dihitung nih, Pak Gilbert ya. Hitung-hitungannya. Mungkin ini sudah dibantu sama Bu Novi, tapi nggak apa-apa. Sambil contoh buat yang lain, kita coba breakdown lagi ya, Pak Gilbert ya. Nah, di sini. Jadi Pak Gilbert, ketika nanti pengen dapat income 20 juta, berarti Pak Gilbert itu harus capai yang namanya API 800 juta. Ya, makanya Iya. ketika di rata-rata komisinya 30%, maka akan ketemu per bulan itu komisinya adalah berapa? 20 juta. Ya. Nah, ini untuk income 20 juta ini kira-kira Pak Gilbert mau capek mau kejarnya berapa bulan, Pak? Setahun. 6 ya, oke, karena nggak ada kejar apa-apa, masih ada sisa waktu dimaksimalkan lah ya, oke 6 bulan, let's say, nggak apa-apa. Nah, ini ketemu. Berarti Pak Gilbert setiap bulan itu harus kejar API sebesar 133 juta. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita disamakan dengan Bu Fitria yang tadi, ya berapa sih saya ketemunya harus kumpulkan case setiap minggu, ya. Kalau misalnya preminya setiap case itu adalah 1 juta atau dengan API 12 juta, maka setiap minggu harus kumpulkan 3 case, Pak. Ya, Iya, Pak. tapi kalau misalnya keberatan, Pak Gilbert mungkin punya relasi yang banyak, ya kan, atau punya referensi, ya kan, yang bagus-bagus, yang potensi bikin. Kalau misalnya Pak Gilbert mau naikkan ya, taruh kata di sini jadi 24 juta atau premi 2 jutaan setiap bulan ya kumpulkan kan ya. Nah, itu hanya butuh 1 case saja, Pak. Kira-kira PD-nya Pak Gilbert itu berapa preminya 1 case? PD-nya 1.600.000, 2 juta atau berapa, Pak? 6 juta. 6 juta ya. Berarti kalau 6 juta, oke. 6 juta itu adalah API atau preminya, Pak? API. API, oke. Berarti API-nya adalah 6 juta ya. Oke, ganti. Berarti preminya 500-an ribu. Nah, kalau PD-nya adalah 6 juta API atau setiap closing itu adalah 500-an ribu, maka Pak Gilbert setiap minggu itu harus ada case berapa? 6. Ya, harus kumpulkan 6 case. Ya, nah kita ke berikutnya nih, sama ya rasionya kita 10:1 tetap sama. Nah, pertanyaan saya Pak Gilbert, dalam setiap minggu ada 7 hari, Pak Gilbert mau pakai semua 7 hari atau 6 hari atau 5 hari, Pak? 5 hari, Pak. 5 ya, berarti Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu untuk keluarga, misalnya kayak gitu ya. Nah, Iya. kalau mau kerja seminggu selama 5 hari, maka setiap hari
Pak Gilbert itu harus sampaikan kabar baik atau cerita tentang asuransi kepada 11 orang, Pak. Itu kuncinya. Jadi fokus ini aja. Ya, teman-teman nggak usah tengok kanan kiri, pokoknya ya apa caranya setiap hari itu harus ke 11 orang. Baik lewat telepon, lewat WA, teman-teman bisa ketemu, ya kan? Boleh. Ya, teman-teman lewat media sosial misalnya, ya boleh teman-teman. Ya, jadi ini fokusnya. Jadi Pak Gilbert bisa fokus agar segera kecapai 20 juta per bulan. Ya, pokoknya setiap hari fokus saja, setiap hari itu ketemu dengan 11 orang. Sorry, bukan ketemu. Pokoknya intinya nawarkan asuransi kepada 11 orang. Ya, selama berapa bulan? Selama 6 bulan. Maka nanti di akhir bulan ke-6 cita-cita ya untuk dapat 20 juta ini bisa kecapai. Clear ya Pak Gilbert ya? Ada Iya, Pak. pertanyaan dulu Pak? Aman, Pak. Oke, thank you ya kerjasamanya Oke, ya. thank Oke you, Pak. ya. Nah, clear. Nah, sekarang ini tadi ada yang menarik satu lagi. Tadi ada yang mau beli mobil CR-V ya di tahun ini. Nah, siapa tadi ya? Boleh di-unmute. Yang cita-citanya pengen beli mobil CR-V. Ya, ada PPC Korea. Oke, thank you. Nah, Bu Herna, boleh di-unmute, Bu? Bu atau Pak ya ini. Semoga saya nggak keliru ya. Mohon maaf, baru pertama kali ini. Baik, Halo, Pak, Bu siap. Herna. Oke. Halo. Yes, halo selamat pagi Bu. Ternyata saya nggak keliru ya Bu Herna ya. Yes, tujuannya pengen beli mobil CR-V. Wih, keren ya. Semoga bisa kecapai nih ya. Nah, saya mau tahu, udah tahu harganya belum Bu Herna? Belum. Nah, ini nih. Berarti ini perlu PR nih Bu Herna. Jadi inilah tujuannya sebuah planning teman-teman. Jadi ketika kita punya goal, kita harus tahu, wah saya pengen beli CR-V, harganya berapa? Belum tahu. Nah, besok segera hubungi marketingnya Honda, atau ke dealer Honda, tanya-tanya atau browsing-browsing dulu dah. Ya, kira-kira ada harganya itu berapa? Ya, mungkin ada yang bisa bantu teman-teman di sini. Kira-kira Honda CR-V ya keluaran yang terbaru itu kira-kira harganya berapa ya? Berapa ya teman-teman ya? Oke, nah ini berarti harus ada PR dulu nih ya. Oke, jadi belum kita lanjutkan. Mohon maaf ya Bu Herna. Nanti saya kasih PR tambahan untuk Bu Herna. Ya, nanti cari tahu harganya 485, berapa. Pak. Berapa Pak Willy? 485 tahun 2020. 485 ya. Oke nih ketemu nih ya. Oke, thank you ya Pak Willy ya. Oke, kita coba nih cari di sini. Nah, Bu Herna saya mau tanya nih. Kira-kira mau dibeli cash atau kredit nih mobilnya? Cash atau kredit Bu 485. Halo Bu. Halo. Iya, Bu iya, Herna. Pak. Yes. Dengar. Ini dibantu Pak Willy ya tadi ya. Harganya itu adalah sekitar 485. Pertanyaan saya 485 itu mau cash atau kredit? Cash, Pak. Oh, luar biasa. Cash ya. Oke. Nah, kita mau ini ya, mau coba hitungkan ya kira-kira ya. Tujuannya adalah beli mobil CR-V. Di mana mau belinya adalah cash di akhir tahun 2021. Ya, artinya komisi yang terkumpul selama tahun pertama nanti di 2021 ya, ketika kita anggap 30%, kira-kira harus omset berapa? Ini kita bisa lihat. Ya, ketika dengan omset 800 juta, ya, itu baru ketemu nanti angkanya 240 juta. Ya, let's say berarti kalau misalnya di sini ada kita ubah deh. 1,6 juta. Pas banget. Ya, 480 1,6 M. Ya, jadi di sini ya Bu Erna ya, ini kita bantu. Jadi
ketika nanti di akhir tahun Ibu pengen yang namanya bayar cash Honda CR-V baru seharga 480 juta, maka harus ada omset 1,6 M, Bu. Itu jadiannya. Ya, sekarang saya tanya, kira-kira 1,6 M ini mau dicapai berapa bulan, Bu? Ini kan sudah bulan 6 nih. Maksimal 6 bulan kalau mau dicapai semua ya, tapi nggak tahu apakah 5 bulan atau gimana. Berapa bulan, Bu? 1 tahun kayaknya, Pak. 1 tahun ya, berarti bukan akhir tahun 2021 ya, artinya pokoknya dicapai dalam waktu 1 tahun. Oke, saya tulis adalah 12 bulan. Ya, mau dicapai 12 bulan ke depan, dihitung mulai di bulan Juni ini mau bayar cash Honda CR-V baru ya seharga 480 juta. Ketika mau dicapai selama 12 bulan, ya omsetnya 1,6 M. Ini sebelumnya sudah ada omset atau belum, Bu? Pak, belum ada. Belum ada ya, oke, belum ada, yes. Karena kan masih agent baru mungkin ya Bu Erna ini ya. Nah, berarti ini kita ketemu nih, ya, kita ketemu. Kalau mau dicapai selama 12 bulan, omset 1,6 M, ya ini harus ketemu API per bulannya adalah 133 juta, Bu. Sama sebenarnya sama kayak tadi Pak Gilbert ya, kok sama ya jatuhnya? Iya, karena kita kalau Pak Gilbert tadi kan mau dicapai 6 bulan, 800 mau dicapai 6 bulan, tapi ini ya mau dicapai 12 bulan kan, dikalikan 2 aja kan ya, dan waktunya lebih panjang, jatuhnya sama. Ketika misalnya Bu Herna itu API per case-nya 6 juta, maka setiap minggu itu harus closing 6 case. Ya, tapi kalau misalnya Bu Herna PD, misalnya API-nya setiap case itu adalah 12 juta, maka hanya butuh 3 case setiap minggu selama 12 tahun ke depan. Kira-kira PD-nya Bu Herna ini API-nya setiap kali closing premi berapa, Bu? API berapa? 6 juta, 12 juta, atau bahkan lebih, Bu? Halo? Oke, anggap aja 12 juta ya. Jadi Bu Herna, kalau Halo? misalnya anggap, ya 12 juta ya, Ya. 12 juta atau 6 juta, Bu? Oke, anggap aja 12 juta. Oh, 6 ya, oke, PD-nya 6. Oke, kita ubah lagi, bukan 12 tapi 6 juta. Jadi setiap closing itu adalah 500-an ribu. Kalaupun nanti ada big case, ya itu anggap aja bonus dari Tuhan. Oke, yes. Jadi ketika mau kejar, ya PD-nya adalah setiap case itu closing 500-an ribu, ya atau 6 juta apinya, maka setiap minggu Bu Herna ini harus ada 6 case. Ya, di mana kita lihat sih anggap aja juga sama, hari kerjanya adalah 5 hari, maka setiap hari Bu Herna itu harus sampaikan kabar baik kepada 11 orang setiap hari, baik lewat telepon, lewat HP, WA ya kan, atau misalnya ketemu dengan langsung. Dan ini harus dilakukan secara konsisten. Ya, kalaupun misalnya ya, misalnya saya 11 orang ini kan jadinya nanti ada sekitar 56 ya kan, atau 55 orang ya kan, dalam setiap dalam 5 hari. Boleh nggak Nri kalau misalnya saya itu kerjanya 1 hari aja, tapi langsung ketemu selama 55 orang misalnya. Kira-kira boleh nggak teman-teman? Ya sebenarnya kalau berbicara boleh atau tidak, ya sah-sah saja sih teman-teman ya. Misalnya mau langsung ya di setiap minggu ya misalnya mau ke apa sehari mau dihabiskan 55 orang misalnya, ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya dianalogikan ketika kita bisa di logik ya teman-teman ya, ibarat kata gosok gigi. Ya, wah nggak apa-apa deh, saya nggak gosok gigi setiap hari. Pengennya gosok giginya sekaligus aja setiap hari Minggu, tapi selama 12 kali misalnya teman-teman. Enak nggak sih rasanya? Nggak enak teman-teman, sama. Kayak misalnya kayak prospek itu harus jadi rutinitas, jangan wah saya butuh pokoknya yang terpenting kan seminggu 55 orang. Ya udah pokoknya saya sehari aja ketemu dengan 55 orang. Ya kalau teman-teman nemu 55 orang, kalau enggak gitu. Jadi memang benar ada baiknya itu adalah dibagi setiap hari teman-teman. Artinya konsisten
11 orang ya terakhir tadi Bu Herna harus ketemu dengan 11 orang setiap hari. Bukan ketemu, sorry. Pokoknya harus menceritakan tentang asuransi, harus prospek kepada 11 orang. Baik lewat media sosial, kemudian lewat yang namanya telepon, atau lewat yang namanya WA, itu harus konsisten 11 orang. Agar apa? Tujuannya beli Honda CR-V seharga tadi 480 juta selama 1 tahun itu bisa tercapai. Ya, tadi dengan asumsi preminya adalah 30%. Tapi sebenarnya itu kalau dari komisi saja ya, kita belum hitung dari yang namanya bonus konsistensi, belum kita hitung dari yang namanya bonus produksi, gitu kan ya. Kita hanya garis besar dari segi komisi aja. Untuk bonus produksi, untuk bonus konsistensi, nanti untuk kepentingan yang lainnya lah. Ya, anggap aja seperti itu. Jadi kalau kita hanya dari lihatnya dari komisi, itu tadi teman-teman. Ya, oke. Semoga dari ketiga contoh itu tadi teman-teman bisa ya menggunakan kalkulator untuk hitung, untuk benar-benar teman-teman itu cari tahu sebenarnya apa yang harus dicapai, ya kan, berapa harus ketemu dengan orang, berapa harus informasikan hal baik dengan orang, itu sudah clear ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Clear ya. Jadi teman-teman itu tadi salah satu penggunaan contohnya. Itu adalah pentingnya sebuah planning. Ya, ada hal yang menarik dari apa namanya dari Bu Herna tadi bahwasanya ya itulah sebuah planning. Jadi planning itu kita harus secara detail tahunya. Kalau boleh tahu ya Bu Herna cari tahu mobil CR-V-nya ya jelas dia keluaran terbaru, ya tipenya apa? Ya harus detail. Warnanya apa? Karena kadang-kadang beda tipe, beda warna itu kadang-kadang harganya berbeda. Gitu. Jadi benar-benar ini pengalaman juga. Ketika teman-teman punya goal-goalnya itu harus spesifik, teman-teman. Agar apa? Teman-teman bisa hitung. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu goalnya, itulah sebabnya nanti teman-teman, saya pengen tahu goalnya teman-teman tahun ini apa. Biar teman-teman tahu tujuannya, apa yang harus dilakukan. Sehingga fokusnya intinya per hari harus ketemu berapa orang. Gitu ya. Sangka itu Pak aturannya. Michael, ada mau tambahan Pak? Enggak, Mak. Enggak, Pak. Enggak. Oh, bocor ya. Oke, thank you, thank you. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi pentingnya sebuah planning. Karena tanpa sebuah planning, ya teman-teman nggak tahu ya. Saya mau ngapain ya? Saya harus apa? Oh, yang penting prospek, nggak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi harus benar-benar ditata, harus benar-benar dipersiapkan. Dari goals yang ingin dicapai, ya, apa yang harus dilakukan. Kita bisa hitung dengan kalkulator tadi, bisa membantu teman-teman. Ya, jadinya teman-teman bisa fokus. Oh, saya mau capek setiap minggu itu harus ada 3 case. Artinya ketika harus punya 3 case dengan rasio 10:1, saya mesti ketemu dengan yang namanya 6 orang. Saya mesti ketemu dengan 11 orang kalau hari kerja saya 5 hari atau 6 hari misalnya. Itu teman-teman bisa tahu. Nah, teman-teman ketika sudah tahu itu, fokus saja lakukan itu, teman-teman. Nggak usah tengok kanan kiri. Ya, rajin setiap hari sampaikan informasi kepada 11 orang. Ya, ketika ada waktu ikut training, teman-teman. Ya, agar apa? Teman-teman agar tambah wawasan, teman-teman tambah selling idea juga, teman-teman dapat spirit baru, ya terutama minimal teman-teman setiap entry itu luar biasa, teman-teman wajib untuk tes energinya, teman-teman. Agar kembali lagi semangat, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya mau lanjut teman-teman. Ya, saya mau lanjut. Nah, ke sini. Jadi sudah ini ya, jadi jangan hanya bermimpi ya teman-teman, kembali lagi. Ya, teman-teman udah hitung, nah tadi sudah saya bantu, sudah saya siapkan juga kalkulatornya. Teman-teman nanti saya akan share di grup atau teman-teman nanti yang lain yang membutuhkan ya atau misalkan mau apa namanya kalkulatornya boleh nanti saya kasih, saya share ke teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman PR-nya jangan lupa nulis yang namanya goals-nya masing-masing tahun ini. Dan saya minta goal-nya yang spesifik. Ya, misalnya mobil CR-V harganya sekian, ya, mau income per bulan 20 juta. Nah, jadi yang spesifik. Ya, agar nanti teman-teman bisa hitung. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya, ya. Nah, oke. Jadi planning udah clear ya, teman-teman ya. Jadi
nanti setelah planning apa sih nanti manusia berencana, Tuhan yang menentukan, tapi Tuhan juga juga memilih ya teman-teman, meminta kita untuk berusaha ya. Jadi kalau setelah planning ya, hari ini kita bahas tentang planning, nanti di pertemuan berikutnya ya, apakah teman-teman sudah punya bank nama ya kan, kemudian apakah sudah punya target kenalan per hari, teman-teman cara berkenalan dengan waktu yang singkat itu seperti apa ya kan. Nanti kita hal ini akan dibahas ya di sesi prospecting teman-teman, di pertemuan minggu depan ya. Jadi kan ini ngeling ya, tadi kan ketika kita sudah punya goal, teman-teman set planningnya ya kan, mau apa, gimana kerjanya ya, kita atur strategi biar nanti realistis itu apinya berapa setiap closing ya kan. Nah, sampai ketemu per hari itu harus ketemu berapa orang. Tadi misalnya harus ada ketemu 11 orang. Nah, 11 orang itu dari mana asalnya? Nah, ya kan, apakah kita sudah punya setiap hari 11 orang atau setiap minggu itu 55 orang selama 1 tahun loh itu. Misalnya di contoh terakhir. Ya, jangan sampai nanti sebenarnya teman-teman, waduh saya kehabisan orang. Nah, ketika ada statement seperti itu berarti ada yang harus dibenahi teman-teman. Ya, ketika teman-teman sampai muncul ada pemikiran bahwasanya, waduh habis ya, saya mau cerita ke siapa lagi ya. Nah, itu yang perlu dibenahi. Ada yang perlu dibenahi. Ya, karena nggak ada yang namanya habis, itu nggak ada. Karena masih banyak orang di luaran sana itu yang belum punya asuransi. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti di sesi berikutnya kita akan bahas yang namanya planning approaching. Nah, di prospecting dulu, nanti baru setelah prospecting nanti juga akan lanjut approaching. Karena nanti setiap sesi kita akan ada 2 modul. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sesi kali ini di sesi planning sudah cukup ya, teman-teman ya. Mungkin sebelum kita akhiri masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Ya, kita mau sharing-sharing dulu ya, teman-teman. Ya, di sini ada Pak Michael masih ada di sini. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Michael. Silakan Pak Michael. Lanjut Pak Andri, silahkan. Oke, thank you ya. Oke, thank you Pak Michael. Belum ada tambahan. Mungkin dari Pak Eko ada tambahan dulu Pak Eko. Silakan Pak. Nggak ada, Pak. Bagus, cukup. Oke. Dari Pak Willy? Oke, gimana Pak? Silakan Pak. Ini planning sama apa Pak hari ini Pak? Sorry Pak, Hari ini Bapak putus-putus Pak rencananya Michael. sampai berapa dulu? Atau start planning dulu? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak Michael. Iya, nggak bisa kedengaran. Di teman-teman yang lain bisa kedengar nggak suaranya Pak Michael? Putus-putus, Pak. Iya, putus-putus sama ya Sekarang Pak Michael. Putus-putus. Iya, putus-putus Pak Michael. Mohon maaf nggak bisa dengar suaranya Pak Michael, Pak. Oke, ya sambil mungkin baru benerin jaringannya ya Pak Ya, saya Michael. chat aja Pak, saya chat. Oke, yuk. Ada dari Pak Welly atau Bu Novi masih bersama kita, mungkin dari teman-teman leader yang lain mungkin ada tambahan, silakan. Oke, nggak ada ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau nggak ada Pak Welly, ada Pak, silakan Pak Welly. Oke, nggak ada ya, teman-teman ya. Oke, jadi Belum, kalau Pak, belum, memang Pak. Nanti dulu aja, Pak. oke, kalau nggak ada ya, teman-teman nanti jangan lupa ya, teman-teman nanti mungkin kalau misalnya ada info atau apa dari ketua kelas kita ya, Bu Dewi nanti mungkin akan bikinkan, pertama itu akan bikinkan grup ya, teman-teman, agar apa tujuannya grup itu nanti untuk kita monitoring bersama juga, nanti akan saya informasikan kalau misalnya ada update-update gitu kan ya. Nah, saya juga minta kerjasamanya teman-teman nanti juga aktif ya di grup gitu, agar apa teman-teman
ya nanti seperti tujuan kita bersama agar kita saling memotivasi agar kita semangat gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa saya juga mengingatkan ya teman-teman, mulai besok setiap ada closingan ya itu harus di share di grup ya teman-teman ya. Tadi dengan caption yang sudah kita sepakati, ini closinganku, mana closinganmu gitu ya teman-teman ya. Dan juga misalnya case-nya ini yang dihitung case mulai kapan, kita kasih kelonggaran ya. Case yang dihitung adalah case mulai dari tanggal 1 Juni. Nggak apa-apa teman-teman, jadi biar saya monitoringnya nanti lebih mudah. Ya, jadi sekali lagi case yang digunakan adalah case mulai dari 1 Juni teman-teman. Jadi ketika nanti ada case 1 Juni, asalkan teman-teman masih punya buktinya ya, teman-teman nanti bisa di-share ya. Jadi biar ada ada tambahan atau sudah ada case di bulan Juni ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi nanti mohon kerjasamanya untuk Bu Dewi ya, untuk nanti buatkan grup ya, untuk kita saling sama bertukar informasi, kita saling sama-sama saling sama-sama untuk memotivasi agar tujuannya teman-teman atau goals-nya teman-teman di bulan ini nanti bisa tercapai. Ya, oke. Thanks you ya teman-teman. Ya mungkin ada tambahan dulu dari ketua kelas kita Bu Dewi, ada tambahan Bu Dewi? Oke, belum ada yang mungkin lagi sibuk ya itu ya, Bu Dewi ya. Oke. Oke, thank you. Ya. Oke. Oke, ada tambahan Bu, silakan Bu. Apa cuma sementara sekedar pergi kemana kerudungan atau memang kerudungan selamanya nggak? soalnya dia posting dia lagi ini lagi ketemu jalan asal Bapak. Wah, luar biasa nih ya. Semoga closing ini ya. Jadi ketua kelas harus kasih contoh yang baik. Oke, luar biasa. Thank you. Dilanjut Bu. Oke, baik teman-teman. Kalau nggak ada tambahan dari Bapak Ibu leader, dari Bu Dewi juga ya. Ini pertemuan pertama kita ya. Semoga ini menjadi awal yang baik ya. Titik balik untuk kita semua sama-sama mau fight, kita sama-sama mau capai goals kita masing-masing ya. Jadi untuk PR pertama ya, di pertemuan pertama mudah ya, nanti juga tunggu PR-PR berikutnya ya. Untuk PR pertama nanti setelah grupnya dibikin sama Bu Dewi, teman-teman nanti langsung nanti saya buatkan list goals-nya masing-masing harus yang spesifik ya. Nah kemudian juga jangan lupa teman-teman, setiap kali ada closing mulai besok ketika grupnya sudah jadi, teman-teman share di grup ya dengan caption ini closinganku, mana closinganmu ya, capture SPAJ-nya teman-teman, dan juga kalau ada bukti bayarnya itu akan lebih oke ya gitu. Nanti termasuk peraturan training, syarat kelulusan dan sebagainya nanti akan kembali saya reminder di grup agar teman-teman kita sama-sama memastikan sukseskan kelas ini. Kelas perdana harus sukses teman-teman gitu ya teman-teman ya. Thank you teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya yang sangat luar biasa. Saya berharap, saya yakin dan percaya 32 orang ini setiap 2 minggu sekali semuanya tetap konsisten, bahkan nanti bisa tambah. Amin ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi thank you teman-teman atas partisipasinya ya. Ada baiknya tadi kita sudah awali dengan doa ya teman-teman ya. Kita ada baiknya kita tutup dengan doa juga, agar apa yang kita lakukan hari ini berkah, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak buat kita semua ya. Tadi yang buka doa tadi Bu Dewi ya, untuk doa penutup ini saya mohon Bu Dewi untuk berdoa.